Oke, manusia itu sering disebut sebagai makhluk sosial ya. Artinya manusia hidup dalam kelompok-kelompok. Kelompok kita mulai dari keluarga, teman, etnis, agama, sampai negara, itu semua kelompok. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya kelompok itu terbentuk gitu? Oke, gua nggak akan nyontohin bagaimana kelompok-kelompok yang gede tuh kayak negara, terus etnis, atau misalkan keluarga terbentuk. Itu contoh yang luas. Kita ambil contoh dari yang kecil, yakni pacaran. Oke, pacaran itu juga sebuah kelompok, walaupun isinya cuma 2 orang. Disebut kelompok diadik ya, karena isinya 2 orang doang. Gimana cara kelompok itu terbentuk? Pada prinsipnya semua kelompok sama. Pertama, kalau lu mau pacaran, misalkan lu di sekolah nih, terus ngeliat ada si doi nih, wah menarik gitu kan. Lu coba atau lu kepikiran pingin jadi pacar dia gitu ya. Gimana? Langkah pertamanya pasti lu harus nyari kontaknya dulu. Ya, lu harus sering-sering ngechat, sering-sering komunikasi, atau bahasa sosiologinya meningkatkan interaksi gitu ya. Kemudian kalau misalkan udah terpola tuh interaksinya, tiap malam lu ucapin selamat malam, pas pagi-pagi lu sapa segala macam, terus dianya ngerespon ya, ada kesamaan gitu ya dari dia. Maksudnya kesamaan apa? Basis yang membuat dia mau menanggapi interaksi lu gitu. Di dalam ini mungkin dia sama-sama tertarik juga sama lu. Oke? Kalau udah sama-sama tertarik, udah komunikasinya lebih lancar, udah mengenal lebih jauh gitu ya, kalian berdua pasti ada kesadaran, oh iya, kita tuh ini ngobrol atau chatting bukan cuma basa-basi, tapi ada tujuannya. Ini tadi membentuk kelompok yang disebut pacaran gitu ya. Nah, kalau lu berdua udah punya kesadaran kelompok itu dan lu udah nembak misalkan, dan sama-sama tadi ya, sama-sama tertarik, kesadarannya sama, mungkin lo akan diterima gitu ya. Kemungkinan besar akan diterima. Kalau udah terima, ya ada tanggalnya dan segala macamnya, lo udah bisa bilang lo sudah membentuk suatu kelompok dengan orang tersebut gitu. Nah, biasanya terus kalau udah kelompok tersebut, biasanya ada aturan-aturan yang lo bikin dengan dia. Aturan-aturan kayak gimana? Kayak undang-undang ataupun bukan. Simpelnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang lu berdua atau lu dengan anggota kelompok lu biasa jalanin. Misalnya apa kalau dalam pacaran? Tiap weekend lu makan keluar misalkan. 2 minggu sekali lu nonton gitu. Atau kalau jalan pakai warna baju yang sama dan segala macam. Atau ada panggilan-panggilan sayang yang khusus lu pakai buat dia dan pakai buat lu. Gitu. Nah, itu merupakan aturan-aturan atau ciri-ciri dari lu udah menjadi anggota kelompok dan membentuk kelompok tertentu dengan seorang dan bukan anggota kelompok yang lain gitu ya. Jadi gua rangkum, gimana sih kelompok itu terbentuk? Lagi-lagi kelompok mau kecil mau besar prinsipnya sama. Syarat atau cara terbentuknya yang pertama harus ada interaksi yang terpola ya, yang harus berulang-ulang sehingga menjalin relasi atau hubungan yang lebih dekat. Terus ada rasa kesamaan ya, kesamaan dari lu dan orang-orang yang mau lu ajak sekelompok. Misalnya lu sama-sama suka girl band K-pop tertentu, lu sama-sama lahir di teritori negara tertentu, lu misalkan lahir di hari yang sama ya, atau namanya sama, itu semua basis kesamaan. Yang ketiga adanya kesadaran ya, kesadaran bahwa oh iya, kita tuh ingin dan menjadi bagian dari suatu kelompok gitu ya. Jadi harus ada pengakuan. Yang ketiga adanya aturan-aturan yang kalian sebagai anggota kelompok dan sebuah kelompok bentuk untuk diikuti bersama. Oke, jadi itu ya 4 syarat atau 4 langkah gimana kelompok itu terbentuk. Sip.